Biar nggak lupa ya, Fernando Siombing, saya tinggal di Malang, saya punya hati untuk Tanah Timur. Ya kalau dibilang baik sonde baik Tanah Timur lebih baik, sekarang kita ubah itu. Baik sonde baik Yesus lebih baik. Amin. Ini aminnya sedikit saja. Nanti beta pulang sah. Mau ke mana beta datang di sini, diam-diam kok apa. Beta ini orang Batak, orang Timur, orang Kupang begitu ya. Puji Tuhan saudara, saya tidak sendiri, saya bersama dua pasukan tempur saya juga, Pak Ardian dan Pak John. Ya, mereka adalah orang-orang muda yang dipakai oleh Tuhan juga untuk sama-sama beritakan kabar baik. Karena kalau tidak cepat, selesai sudah. Yesus mau datang. Ya, saudara ini kasih Tuhan, firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal pertama, 1 Timotius pasal pertama, ayat 12, ini ayat penguat saya. Ya, bukan berarti hanya ayat ini saja. Tetapi ini ayat yang menegur saya, yang mengingatkan saya dan bersyukur atas anugerah Tuhan. 1 Timotius pasal pertama ayat 12 sampai ayat ke-17. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadi seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk siapa? Untuk menyelamatkan orang berdosa, bukan menyelamatkan orang yang hebat gitu. Menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka lah akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani. Agar apa saudara? Agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian apa? Aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak apa? Yang tak apa saudara? Yang tak nampak, yang esa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, malam ini seharusnya berbicara hanya untuk pria-prianya Allah. Nah gitu ya. Tapi di sini ada ibu-ibunya Allah gitu. Wah nanti waktu saya bilang ibu-ibunya Allah, mereka langsung tafsirkan, wah ini orang ini ngomong sesat lagi begitu ya. Saudara, malam ini kita bicara tentang bab menjadi pria yang takut akan Tuhan. Sama-sama bilang, menjadi pria yang takut akan Tuhan. Di dalam Yoel pasal 21 ayat pasal 2, 12, 13 dikatakan, tetapi sekarang juga demikianlah firman, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengadu, koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Saudara, kalau kita berbicara tentang pria, pasti yang ada dalam pikiran kita adalah orangnya kuat. Pasti dalam pikiran kita adalah orang yang bertanggung jawab begitu. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, hari ini, sekali lagi, hari ini saya datang tidak untuk menyenangkan telinga saudara. Jadi jangan harap kalau saya datang hanya untuk menyenangkan telinga saudara. Tetapi malam ini saya datang untuk bawa firman Tuhan yang tentu saja saudara siap hatimu untuk dibongkar oleh Tuhan, untuk ditegur oleh firman. Baik sonde baik, harus lebih baik. Ya, kita hidup zaman ketika kita banyak pria kehilangan jati diri saudara. Akhir-akhir ini begitu banyak pria yang kehilangan jati dirinya. Mereka merasa lebih hebat. Pria yang seharusnya menjadi imam dalam keluarga, tetapi berubah menjadi sumber petaka. Yang seharusnya menjadi sumber ini, tetapi berubah saudara menjadi persoalan dalam rumah tangga. Ya saya berharap bapak-bapak sekalian kencangkan sabukmu.
Kalau son kuat pulang su. Terus tanya Tuhan, duduk diam bertobat. Pria yang seharusnya melindungi ini malah menyakiti. Pria yang seharusnya memimpin, malah dia apa saudara? Lari dari tanggung jawab. Saudara kalau lihat dalam perjanjian lama, Tuhan cari Adam bukan Tuhan cari Hawa. Adam, di mana kamu? I'm here Lord. Kenapa? Kenapa kamu makan buah itu? Not me, but her. Dia. Kasihan nih perempuan nih. Pria-pria banyak lempar tanggung jawab tuh. Susah lah. Son mau bertobat, lempar tanggung jawab. Akhirnya yang terakhir siapa? Ular. Ular diam sah. Langsung ensap. Tuhan langsung hukum dia. Makanya kalau sekarang orang berdosa bilang salah-salah iblis, setan begitu. Padahal manusia punya free will, kehendak bebas. Dia bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang baik, mana yang baik. Tapi selalu bilang apa? Setan, iblis. Padahal dia lebih daripada setan begitu. Betul toh? Kan gak ada manusia yang atau setan kemanusiaan, tapi ada manusia kesetanan begitu. Betul. Pria yang seharusnya takut akan Tuhan, malah pria ini, ya bukan saya bilang takut akan istri begitu ya, takut tidak melakukan apa-apa. Kita harus jujur saudara.